Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini saya akan membawakan doa renungan untuk kita semuanya dengan bertemakan Tuhan sanggup. Di mana pada pagi hari ini saya akan membacakan dalam kitab Matius 8 ayat 1 sampai 13. Di mana saya akan membacakan dalam kitab Matius 8 ayat yang ke-10 saja. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Itulah yang dikatakan Yesus kepada umat Israel. Jika ada anak yang nyaris tidak tahu banyak hal tentang orang tuanya, maka orang tua anak itu pasti sedih sekali. Ketika si anak tidak tahu tanggal ulang tahun ibunya, atau makanan kesukaan ayahnya, atau topik percakapan yang sering dibicarakan ayah ibunya dan sebagainya. Situasi seperti itulah yang terjadi dalam kisah bacaan kita hari ini. Setelah Yesus mengakhiri khotbah di bukit di pasal 5-7, Yesus turun dari gunung tempat ia berkhotbah. Segera ia bertemu dengan seorang kusta yang minta disembuhkan. Ia yakin Yesus bisa menyembuhkannya. Yesus pun mengabulkan permintaannya. Lalu Yesus bertemu dengan seorang perwira yang hambanya sakit lumpuh. Berbeda dari orang kusta yang bertemu langsung dengan Yesus dan dijamah oleh Yesus hingga sembuh, si hamba yang sakit lumpuh tidak hadir di hadapan Yesus. Namun, hal itu tidak membuat perwira tadi pesimis. Ia yakin Yesus pasti sanggup menyembuhkan hambanya meskipun hambanya tidak hadir di hadapan Yesus. Hanya dengan memberi perintah dari kejauhan. Yesus sangat memuji iman perwira ini. Yesus mengatakan ia tidak pernah menemukan iman sebesar itu di antara bangsa Israel yang seharusnya lebih memahami siapa Yesus. Terkadang orang-orang luar memang lebih memahami Allah daripada diri kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Perasaan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan bisa membuat kita jauh darinya karena kita ingin Tuhan melayani kita secara istimewa. Kita ragu Tuhan sanggup menolong kita bahkan dari kejauhan. Dan dari sinilah kita paham bahwa meskipun kita jauh dari Tuhan, selama kita punya iman, yakin dan percaya dan kita selalu berdoa, pasti Tuhan selalu menolong dan memberikan mujizatnya kepada kita. Mari kita berdoa, kita tutup mata, fokus kepada Tuhan dan memohon apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang selalu egois dalam mementingkan diri kami sendiri. Apa yang kami inginkan, apa yang kami minta selalu lekas dituruti. Kami tahu Tuhan, di mana jika permintaan kami tidak segera Tuhan kabulkan, kami pesimis dan kami marah dan kecewa. Sebenarnya itu bukanlah hal yang baik untuk diri kami. Maka dari itu Tuhan, ampunilah kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat kepada Tuhan, yang mempunyai iman seperti perwira yang sakit lumpuh tadi. Meskipun dia jauh dari Tuhan dan dia sakit lumpuh tidak bisa berjalan, tetapi dia punya iman yang besar yang melebihi bangsa Israel yang hanya berdoa dan yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menjamah sakit penyakitnya dan menyembuhkannya walau dalam jarak jauh. Itu akan terjadi mukjizat yang nyata. Dan dari sini Tuhan, kami memohon iman kami meskipun kami di sini dan Tuhan jauh dari kami,
Perkuatkanlah iman kami ya Tuhan, semakin bertumbuh, semakin besar kepadamu, bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Dan kami yakin mukjizat-Mu selalu datang untuk kami di saat yang tepat. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi gereja ini. Kiranya Tuhan Kau berkati selalu dari setiap majelis, setiap pekerja, dan setiap donatur yang sudah berkecimpung langsung dalam program renovasi gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kelancaran rezeki, dan usahanya. Semoga Tuhan semakin mampukan kami semua, semakin bergotong royong, semakin semangat dalam membangun, memperluas program gereja ini, memperluas bangunan gereja ini menjadi rumah Tuhan yang layak untuk kami semuanya, agar layak untuk menghadap Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan. Dan kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala karunia pertolongan Tuhan yang selalu senantiasa mengampuni kami, yang selalu senantiasa menolong kami, mengasihi kami. Terimalah doa yang lepas dari sempurna ini, dan hanya di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih dan salam. Tuhan Yesus memberkati semuanya.